Bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik terhadap pasien? Kalau menurut kakak itu berkomunikasi yang baik kepada pasien itu kayak bersikap ramah, sopan, terus akui pasien, perilaku pasien tanpa harus memuji dia, berikan kenyamanan, kurangi kebisingan atau apa. Terus Jadi menurut pengalaman kakak selama ini seperti itu kak, harus menjaga cara ngomong terhadap pasien gitu, seorang perawat. ya, pengalaman kakak yang kayak gitu, bersikap sopan kita, ramah. Kadang kan pasien dari ini sensitif, ada yang suka marah-marah, ada yang sensitif gitu. Jadi menurut kakak perawat juga harus empati kepada pasien. Selanjutnya kak, pertanyaannya, menurut kakak gimana sih, apa kendala-kendala yang menyebabkan pasien dan keluarga tidak merasa dalam memberikan asuhan keperawatan atau pelayanan dalam keperawatan sesuai dengan pengalaman yang kakak rasakan selama ini? Kalau menurut kakak itu sering terjadi itu kelalaian perawat atau tenaga medis terhadap pasien. Terus kurangnya komunikasi terhadap pasien. Kalau kan kakak bilang kan kurangnya komunikasi dan kelalaian, kakak salah satunya apa sih kelalaian yang biasanya dilakukan perawat pelayanan sesuai pengalaman yang kakak rasakan? Apakah dalam bentuk tidak secepatnya melakukan pelayanan atau apa? Itu misalnya tuh kakak pergi ke rumah sakit untuk berobat. Terus kakak ini udah sakit kali, Mama. pengen diperiksa. Perawatnya ini pintar ya. Perawat pintar ya, seperti kayak gitu di lama-lama. Sedangkan saya ini terkadang udah nggak sanggup. Baiklah Bu. Baik kak, selanjutnya saya ada pertanyaan lagi, yang pertanyaan ketiga, yaitu apa saja sih menurut kakak kira-kira yang dilakukan perawat agar bisa memberikan komunikasi yang baik terhadap pasien, baik itu saat pelayanan ataupun saat memberikan tindakan? Menurut kakak, dalam menjaga komunikasi yang baik untuk pasien itu kita harus mendengarkannya dengan penuh, mendengarkan dengan penuh perhatian, terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Terus selama interaksi dengan pasien itu perawat harus mendengarkan pasien, memberikan ruang kepada pasien untuk menyampaikan keluhan apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi kita sebagai tenaga medis atau perawat itu harus benar-benar mendengar ya Pak, apa yang disampaikan oleh pasien, keluhan pasien itu. Kalau menurut kakak itu ya, karena kan kita harus mengetahui keluhan pasien agar kita tahu penyakit pasien itu apa, seperti apa. Baiklah. Jadi kak, saya ada pertanyaan yang keempat lagi, yaitu bagaimana sih agar asuhan keperawatan itu atau pelayanan tindakan keperawatan itu bisa berhasil? Kalau menurut kakak itu seperti itu, kayak adanya kerjasama antara pasien sama perawat. Terus pasien itu juga harus mendengarkan apa yang dibilang oleh perawat. Terus tiga kak dulu. Jadi kak, kita ke pertanyaan kelima ya. Menurut kakak gimana sih, apakah bahasa daerah dapat meningkatkan pemahaman pasien dan juga keluarganya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan? Asuhan ini maksudnya kak pelayanan keperawatan. Boleh dijelaskan kak menurut pengalaman kakak gimana gitu? Apakah bisa meningkatkan pemahaman pasien? Kalau menurut kakak itu tergantung kondisi dan keadaan pasien. Itu seperti contoh orang yang tinggal di pedalaman yang kurang mengerti bahasa kesehatan atau bahasa medis, itu akan sangat membantu
pasien gitu. Iya, itu aku sangat membantu pasien untuk memahami cepat memahami dan bisa menerima apa yang bilang perawat. Jadi menurut kakak ini memang agak benar-benar dibutuhkan ya sama orang-orang yang memang tempatnya tidak tinggal di perkotaan itu, maksud kakak. Iya, itu sangat dibutuhkan karena juga ahli pedalaman itu kadang kurang mengerti berbahasa Indonesia. Kami juga perawat lebih fokus ke bahasa daerah mereka. Baik Bu, kita ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kami itu, bagaimana sih pendapat kakak gitu? Bagaimana cara berkomunikasi atau penyampaian informasi perawat atau tenaga medis terhadap pasien yang menerima pengobatan dan pengobatan yang bermanfaat? Kalau menurut kakak itu memberikan tahap-tahap pengobatan seperti Ada kosong nggak? Kosong. Kosong. iya Ada juga kosong. Nggak jalan lagi. seperti sebelum Iya. Nggak ya, nggak ada. seperti itu. Menurut kakak, apakah petugas kesehatan itu mau mendengar nggak sih dan menjelaskan pengobatan dan asuhan keperawatan kepada pasien? Menurut pengalaman kakak bisa dijelaskan gitu, Kak? Asuhan ini maksudnya pelayanan kesehatan keperawatan. Kalau menurut kakak ya, kadang ada juga yang mendengarkan, kadang ada juga yang enggak, kayak seperti cuman menuliskan contoh kayak di tempat obat kayak 3 kali sehari tanpa menjelaskan kepada pasien. Terus Kak, menurut kakak komunikasi apa sih yang diharapkan pasien atau yang diharapkan masyarakat itu saat menerima pengobatan atau pelayanan keperawatan? Komunikasi seperti apa yang diharapkan oleh pasien gitu? Kalau menurut kakak itu komunikasi yang mendukung kepada pasien kayak orang awam. Menurut kakak, bagaimana sih komunikasi yang diharapkan oleh pasien atau masyarakat saat melakukan pengobatan atau perawatan? Bagaimana komunikasi yang benar-benar diharapkan saat di rumah sakit? Kalau menurut kakak ya dek, komunikasi yang mudah dimengerti oleh pasien. Kita ini kan orang awam, kadang orang awam itu kurang mengerti dalam bahasa medis. Ya, maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya Kak dalam penyampaian gitu. Iya, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang terakhir ya Kak, menurut Kakak itu apakah petugas kesehatan itu wajib melakukan interaksi nggak sih kepada pasien? Apakah tidak perlu? Menurut pengalaman pribadi Kakak yang sudah Kakak rasakan, apakah perlu gitu interaksi? Yang menurut pengalaman saya ya dek, ya itu memang harus wajib karena agar biar terjalinnya antara kerjasama antara pasien dan perawat. Itu aja Kak. Nah, selain itu yang Kakak alami gitu. Yang saya alami, interaksi itu wajib karena pasien itu bisa merasa nyaman, ada pendekatan sama perawat, itu sudah menurut kakak. Makasih ya Kak. Iya dek. Saya Elsa Siregar, mahasiswa dari Universitas Sumber Indonesia. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap pasien? Menurut saya ya sebagai kelompok pasien, komunikasi yang baik itu komunikasi yang dengan bahasa yang mengerti ya, kayak kami orang awam kan pasti bahasa medis gitu ya. Terus juga ngomongnya ya secara gitu, kadang kan banyak itu ngomongnya itu kayak jutek kayak gitu, itu kan nggak membangun komunikasi yang baik. Baiklah, pertanyaan kedua, menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang menyebabkan pasien dan keluarga tidak merasa puas terhadap asuhan perawat? Kalau kendala-kendala ya itu kayak
mendesak untuk maju perawat, tapi itu nggak ada tanggapan atau responnya itu lama gitu. Kita kan di sini sangat butuh pertolongan cepat kadang, tapi kadang mereka itu lambat, itu yang membuat kendala-kendalanya sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa saja kira-kira yang harus dilakukan perawat agar bisa memberikan komunikasi yang baik terhadap pasien? Itu harus ya, kita membangun komunikasi yang baik itu ya harus penyampaiannya, terus juga jangan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jangan bertele-tele karena kita sebagai keluarga pasien ini susah memahami gitu. Baik, selanjutnya, menurut Ibu bagaimana cara agar asuhan keperawatan bisa berhasil? Perawatan itu perawatan dari perawatnya ya. Iya. Itu seperti yang kita harus mengerti apa kebutuhan pasien kita, dan juga libatkan kami sebagai keluarga pasien ini, misalnya ada tindakan apa jadi kami tahu ini selanjutnya bagaimana. Juga harus yang mudah lah kami mengerti bahasanya. Baik, menurut Ibu apakah bahasa daerah dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap asuhan keperawatan yang diberikan? Bisa dijelaskan? Kalau bahasa daerah, mungkin kalau orang yang sehari-harinya itu menggunakan bahasa daerah mungkin bagus ya, tapi kok menurut saya itu tidak menggunakan bahasa daerah sehari-harinya, jadi saya memahami bahasa Indonesia. Dan juga kalau orang yang tidak memahami itu ya harus menggunakan bahasa daerah karena dia pasti lebih paham bahasa daerah. Baik, selanjutnya Ibu, menurut Ibu bagaimana cara komunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diterima? Dalam menjelaskan pengobatannya itu ya jangan menggunakan bahasa medis ya, kita nggak ngerti, gunakan bahasa yang mudah kami pahami lah agar kami bisa nanti untuk merawat di rumah keluarga kami. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah petugas kesehatan mau mendengar dan menjelaskan pengobatan dan asuhan keperawatan kepada pasien? Bisa dijelaskan? Mau ya, karena untuk biar keluarga pasiennya juga paham apa yang dilakukan, tindakan apa yang diberikan kepada keluarganya. Baik, selanjutnya menurut Ibu komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Itu komunikasi itu yang kami harapkan dengan bahasa yang sebaik-baiknya lah ya, bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele, tidak menggunakan bahasa medis. Itu juga bahasanya yang lembut gitu, tidak jutek, cuek atau marah gitu. Kami berharap ya komunikasinya bisa baik-baik. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah petugas kesehatan wajib melakukan interaksi kepada pasien? Bisa dijelaskan bagaimana? Saya wajib ya, karena itu yang utama itu adalah komunikasi ya. Kalau kita cara komunikasinya aja nggak baik, gimana selanjutnya? Baik Ibu, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu menurut Ibu, bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap pasien? Karena ya kita harus mengenalkan diri
harus aja bagus, jadi nggak ada konflik atau habis pasien pun masih di sekolah gitu. Terus bagaimana cara agar asuhan keperawatan bisa berhasil? Penyampaian informasi terkait pengobatan yang dipilih. Komunikasi, informasi terkait penyampaian pengobatan yang dipilih. Kalian mau sama pasien? Oh, kasih obat itu. Ya kita ikuti dulu. Sama pasien itu misalnya mau harus dikasih tahu dulu sama pasien. Pak, saya putus ya. Harus kita pemberitahuan dulu. Menurut Ibu, apakah petugas kesehatan mau mendengar dan menjelaskan pengobatan dan asuhan perawatan kepada pasien? Harus wajib. Harus mau. Bagaimana kalau nggak ada penjelasan gitu? Nggak akan sama, nggak ada. Jadi harus ada ya. Kalau melakukan tindakan kesehatan ya, kalau kita nggak menjelaskan sama pasien nggak bisa pasti harus. Jadi pasien dan perawat itu harus sama-sama Terus menurut Ibu, komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Harus dicatat keluhan pasien itu apa? Ya, ya, apa katanya dulu apa buah mana maksudnya ke dokter apa kalau di bagian poli nanti kita kalau orang itu ya sakitnya apa keluhan yang pertama sebetulnya keluhan apakah petugas kesehatan wajib melakukan interaksi kepada pasien? Wajib lah. Interaksi itu yang harus ada. Gimana tuh kita mau berobat kalau nggak bisa, kalau kita nggak berinteraksi sama pasien? Apa itu? Ya wajib. Harus. Makanya saling kerjasama kan bilang harus saling kerjasama. Pasien sama perawat itu harus saling kerjasama. Kerjasama maksudnya
Ibu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana cara komunikasi yang baik terhadap pasien? Menurut saya, komunikasi yang baik itu antara pasien yang pastinya cara penyampaian perawat kepada pasien harus bagus, tidak berdele-dele, dan dapat dipahami oleh pasien. Yang kedua, menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang menyebabkan pasien dan keluarga pasien tidak merasa puas terhadap asuhan keperawatan? Saya kurang mengerti dengan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu seperti perawat yang melayani pasien. Menurut dengan pengalaman saya, ketika ada keluarga saya yang di rumah sakit, kendala-kendala yang saya rasakan itu seperti kurangnya rasa peduli perawat kepada pasien. Misalnya ketika saya memanggil perawat itu tidak langsung memberikan respon yang baik. Mereka cuma hanya bergerak tubuh sebentar, tidak langsung datang menemui pasien seperti itu. Menurut Ibu apa saja kira-kira yang harus dilakukan perawat agar bisa memberi komunikasi yang baik terhadap pasien? Ya pastinya perawat harus pertama harus peduli dulu sama pasiennya. Lalu kalau salah satu sama lain sudah melakukan interaksi yang baik, pasti komunikasinya juga akan berjalan dengan baik. Menurut Ibu, apakah bahasa daerah bisa meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap asuhan keperawatan yang diberikan? Bisa dijelaskan? Iya, sudah pasti karena banyak masing-masing keluarga atau pasien yang kurang dalam memahami bahasa Indonesia, apalagi pasien-pasien yang dari pedalaman atau perkampungan, pasti mereka memakai bahasa daerah mereka. Jadi menurut saya perawat juga harus memiliki kemampuan dalam berbahasa daerah agar dapat dipahami oleh pasien dan keluarganya. Menurut Ibu, bagaimana cara agar asuhan keperawatan bisa berhasil? Menurut saya agar pelayanan itu bisa berhasil, ya harus dengan komunikasi yang baik, intinya dapat memberikan informasi yang baik dan dapat juga dipahami sama keluarga ataupun pasien. Menurut Ibu, bagaimana cara komunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diberikan? Menurut Ibu, bagaimana cara komunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diberikan? Kalau itu menurut saya harus yang menyampaikan informasi yang baik, lalu dapat juga dipahami oleh kami keluarganya, pasiennya. Terkadang ada yang memberikan dengan bahasa medis, terkadang kami kan memang tidak mengerti gitu sebagai orang awam, jadi harus disampaikan benar-benar bahasa yang memang dapat kami mengerti. Menurut Ibu, apakah petugas kesehatan mau mendengar dan menjelaskan pengobatan dan asuhan keperawatan kepada pasien? Bisa dijelaskan? Iya, menurut pengalaman saya, perawat memang memberikan informasi seperti memberikan edukasi kepada keluarga dalam perawatan pasien, misalnya ketika pasien pulang diberikan informasi yang dapat kami lakukan untuk perawatan di rumah. Menurut Ibu, komunikasi seperti apa yang diharapkan petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Menurut Ibu, komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Komunikasi yang diharapkan ya pasti yang mudah juga kami pahami, dan juga komunikasi misalnya kayak tadi berbahasa yang mungkin bisa bahasa daerah, mungkin
interaksi kepada pasien. Bisa dijelaskan bagaimana Ibu? Ya, tentu saja karena interaksi tadi yang dapat menciptakan komunikasi yang baik antara pasien atau keluarga kepada perawat. Ibu, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih Ibu, Ibu telah meluangkan waktu Ibu. Saya permisi. Saya permisi ya Bu. Ulang. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firmanda Maulana, perawat dan ingin wawancara tentang komunikasi keperawatan. Apakah abang setuju? Dan di sini saya ingin memberi pertanyaan ke abang. Ada 9 pertanyaan bang. Yang pertama yaitu, menurut abang bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap pasien? Menurut abang, itu pasien harus mengetahui identitas dari perawat. Nah, kedua, pasien mengetahui tentang hak dan kewajiban pasien. Terus, pasien mengetahui tentang fasilitas dokter yang merawat pasien. Oke bang. Yang pertanyaan yang kedua bang, menurut abang apa saja kendala-kendala yang menyebabkan pasien dan keluarga tidak merasa puas terhadap asuhan keperawatan? Yang pertama itu pasien tidak mengetahui informasi yang ada di rumah sakit. Kedua itu pasien tidak merasa diperhatikan keluhannya oleh perawat. Ya. Oke, pertanyaan ketiga bang, menurut abang apa saja kira-kira yang harus dilakukan perawat agar bisa memberikan komunikasi yang baik terhadap pasien? Ini ada perlu didengar nih. Oke bang. Yang pertama yang tadi tahu perawat itu harus menanggapi keluhan pasien. Terus yang kedua, perawat harus empati terhadap perawat. Jadi perawat harus empati terhadap pasien. Dan selanjutnya itu perawat harus membuat nyaman suatu diorna. Oke pak, yang nomor 4, menurut abang bagaimana cara agar asuhan keperawatan bisa berhasil? Cara biar asuhan keperawatan itu berhasil pada pasien yang pertama itu kita harus merasa sudah terlayani dengan baik si pasien tersebut. Yang kedua, pasien keluhannya diatasi ataupun sudah teratasi. Dan selanjutnya itu pasien puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang kelima, pertanyaan yang kelima, menurut abang apakah bahasa daerah dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap asuhan keperawatan yang diberikan? Bisa dijelaskan? Untuk bahasanya itu sangat perlu, karena kan keluarga untuk menyambung bahasa daerah tersebut sehingga keluhan pasien dapat disampaikan. Maka dari itu ya sangat dibutuhkan. Baiklah bang, masih ada nih bang, pertanyaan yang keenam bang, menurut abang bagaimana cara berkomunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diterima? Terima oleh pasien, pengobatan yang diterima itu ini. Setiap pemberian obat diberikan penjelasan terhadap pasien, baik jenis obat dan waktu pemberian obat.
terwujud. Menurut Abang, apakah petugas kesehatan mau mendengar dan menjelaskan pengobatan dan asuhan keperawatan pada pasien? Bisa dijelaskan? Petugas kesehatan itu wajib memberikan penjelasan dan informasi terhadap pasien tersebut agar pasien mengerti tentang apa-apa yang dialaminya ataupun penyakitnya selama dia diobnam untuk penyembuhan di rumah sakit tersebut. Jadi nomor 8. Menurut Abang, komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Komunikasi yang baik dan dimengerti oleh pasien agar dia bisa memahami apa-apa untuk pengobatan dia ataupun yang lain-lain. Oke, yang terakhir nih Bang. Menurut Abang, apakah petugas kesehatan wajib melakukan interaksi kepada pasien? Bisa dijelaskan bagaimana? Dia wajib agar pasien merasa puas dan terlayani selama berada di rumah sakit tersebut. Sudah. Sudah Bang, kasih Bang atas wawancaranya hari ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.